Hai semua, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang Internet Computer atau ICP. Jadi ICP di perdagangan hari ini ada di kisaran 80.500 rupiah ya. Sudah naik sekitar 0,47% untuk perdagangan market kriptonya. Kalau kita melihat untuk pergerakan daripada market secara keseluruhan, nah di sini kita bisa lihat Bitcoin aja hari ini mengalami penurunan sekitar 6 sekian persen ya, 6 sekian persen. Dan ICP kalau dari CMC hari ini sudah turun sekitar 9,33%. Nah, buat teman-teman yang berpikiran buat invest di ICP, kita akan coba untuk bahas dan aku akan kasih pendapat aku menurut aku pribadi ya untuk koin ICP ini. Nah, ICP itu sebenarnya merupakan koin yang diluncurkan sebagai solusi untuk meningkatkan kecepatan dalam eh, kecepatan web ya, yang tidak terbatas. Jadi kalau kita lihat di CMC sendiri dituliskan demikian teman-teman. Jadi yang kapasitasnya itu tidak terbatas. Jadi ini merupakan mewakili inovasi dari blockchain besar ketiga bersama dengan Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi solusi yang mereka tawarkan sebenarnya adalah kecepatan, lebih kepada kecepatan. Dan Divinity ini meluncurkan internet komputer. Jadi perusahaan utama mereka adalah Divinity. Terus kalau teman-teman mampir misalkan ke ICP Explorer, di sini teman-teman bisa menemukan juga bagaimana node daripada ya blok-blok kecepatan daripada internet internet komputer ini ya untuk transaksi mereka. Jadi market cap mereka itu ada di kisaran 1 miliar ya, 1 miliar dolar nih, 1,3 miliar dolar untuk market capnya. Dan ya banyak orang yang menggunakan ICP juga ya. Terus dari data center kita bisa menemukan juga informasi-informasi seperti node provider. Ya, kemudian ini di negara-negara mana saja node itu tersedia seperti di USA, Singapura, kemudian Switzerland dan lain sebagainya. Nah, untuk dari medsosnya sendiri teman-teman bisa di follow aja, ini adalah founder mereka ya, Dom ICP. Jadi mereka ini lagi ada di Zurich. Jadi Zurich itu kalau nggak salah di Swiss ya. Jadi mereka mengupload kebersamaan mereka, kemudian di sini juga banyak yang sharing tentang kegiatan-kegiatan update yang mereka lakukan sebagai sebuah ekosistem daripada ICP. Jadi mereka ini sedang melakukan inisial token swap. Jadi kayak kayak IPO gitu ya kalau di saham. Jadi meluncurkan token baru. Kemudian juga di sini mereka lagi gencar-gencarnya untuk mengembangkan eh, mengembangkan blockchain mereka ya dengan meluncurkan token-token baru di jaringan mereka supaya adopsinya itu bisa semakin besar. Jadi mereka juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Ini masih sangat update ya, 13 Juni. Ya, jadi masih sangat-sangat berjalan nih untuk proyeksi mereka. Terus bagaimana dampaknya sama pergerakan dari ICP? Oh ya, satu lagi teman-teman juga harus tahu kalau ini koin punya supply yang tidak terbatas teman-teman. Jadi maksimum supply di sini strip, artinya koin ini bisa dicetak sebanyak mungkin. Dan ini menjadi salah satu kekurangan bila mana adopsi daripada koin ini semakin berkurang sehingga supply-nya di market jadi banyak. Ini bisa menyebabkan penurunan harga karena efek dari inflasi. Jadi itu salah satu kelemahan yang teman-teman juga harus pahami bahwa ya supply itu sangat-sangat penting untuk dibatasi supaya pergerakan marketnya itu tidak jeblok teman-teman. Terus kalau kita mau berniat untuk invest nih di sebuah proyek, teman-teman juga harus perhatikan daripada chartnya. Jadi kita nggak bisa cuek begitu saja ya. Meskipun proyeknya bagus, proyeknya jalan, cuman jangan sampai kita untuk tidak mempertimbangkan seperti apa pola yang terbentuk dari chart ICP. Nah, di sini kita akan bahas. Nah, ICP ketika awal peluncuran itu cukup mengejutkan teman-teman bagaimana peningkatan yang pernah terjadi itu di Mei eh Mei ya tanggal 10 2021. Ini data menurut Binance itu sempat pernah menyentuh level 2.800 sekian dolar.
Nah, sekarang itu hanya ada di kisaran 5 dolar saja. Artinya adalah di tahun tersebut terjadi FOMO yang begitu besar terhadap ICP. And now, ICP ya teman-teman bisa perhatikan sendiri, ICP sangat sangat teratur dalam fase penurunan. Jadi coba teman-teman untuk riset kembali, apakah kalian yakin untuk invest di sebuah koin yang punya performa turun terus-menerus kalau kita lihat dari 1 tahun terakhir. Meskipun kalau kita misalkan bandingkan ICP dengan Bitcoin, kalau Bitcoin sendiri dia di bulan Mei, nah di sini Mei 2021 itu sempat mengalami kenaikan bahkan sampai ke all time high-nya. Nah, kalau ICP di tanggal tersebut juga mengalami kenaikan teman-teman. Hanya saja kenaikannya itu nggak sampai di all time high-nya, hanya sampai di 90 dolar saja. Ya, jadi itu yang harus teman-teman jadikan concern juga sebelum kalian memang berniat untuk invest. Dan ini bukan koin yang bisa dibilang gorengan ya, atau koin-koin dengan market cap kecil. ICP ini punya market cap yang besar, dia ada di level 35 dari rating coin market cap. Jadi bisa dibilang salah satu koin yang besar pula teman-teman. Nah, itu yang teman-teman perlu garis bawahi kalau kalian memang niat untuk invest untuk proyek long term ini. Jadi di harga sekarang ICP apakah bisa naik? Nah, karena market cenderung kurang begitu bersahabat ya dalam beberapa bulan terakhir. Aku sendiri sih lebih kayak wait and see dulu kalau mau masuk, mau invest. Sepertinya belum waktu yang tepat. Kemudian, oh ya tadi maksimum supply sudah ya. Jadi ini adalah efek daripada supply yang tidak terbatas terhadap ICP. Sepertinya memang terjadi inflasi pada koin ini. Jadi bisa teman-teman untuk pertimbangkan lagi. Mungkin kalian bisa cari berita-berita apakah ICP ini adopsinya semakin meningkat ataupun juga adopsinya mengalami penurunan. Bila mana adopsinya meningkat tapi jumlah supply mereka semakin dikurangi atau di burn lah dalam istilah di kripto, ya itu merupakan tanda yang bagus. Cuman kalau kondisinya seperti sekarang ini, ya sepertinya agak-agak gimana gitu teman-teman. Nah, gimana nih kalau kita lihat ICP langsung di time frame 4 jamnya. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, ICP sekarang selalu create support baru teman-teman. Kalau saat ini kita lihat area resistance yang paling dekat untuk ICP adalah di 6,74 dolar. Sementara untuk area supportnya yang terakhir kembali ditembus adalah di sekitaran 5 dolar. Nah, sekarang ICP ada sedikit di atas dari level support tersebut. Jadi pola penurunan yang seperti ini sebenarnya agak rawan, agak riskan buat kita yang mau invest long term. Hati-hati dulu teman-teman, ini pola-pola seperti ini bisa mengakibatkan dump yang bisa terjadi untuk ICP jangka pendek. Sekali lagi ini menurut pengalaman dan pengamatan aku ya terhadap pergerakan market kripto, karena tadi juga sempat terbentuk pola tersebut mirip sekali kalau kita misalkan lihat Bitcoin di time frame yang agak kecil. Nah, ini teman-teman, ini adalah pola yang sangat mirip dengan pergerakan dari ICP. Jadi polanya itu agak ya naik turun naik turun naik turun naik turun tapi dalam sebuah channel penurunan. Misalkan kalau kita lihat ICP di time frame 4 jamnya juga pergerakannya sangat mirip ya. Ini takutnya nanti dalam jangka waktu dekat ini kena banting. Nah, itu ya yang harus teman-teman waspadai sebenarnya. Ini bukan aku nakutin, bukan ngefat teman-teman, cuma biar teman-teman lebih aware aja, lebih berhati-hati ketika kalian memang niat untuk masuk ke market. Kalau menurut aku sih mendingan jangan dulu. Kalau memang teman-teman punya dana lebih, bisa disimpan dulu setidaknya sampai market crypto ada tanda-tanda pemulihan teman-teman. Kalau sekarang sepertinya masih belum. Oke, di time frame 4 jam itu untuk ICP. Kalau di time frame yang lebih kecil, ya pergerakan ICP selalu membuat swing high
Cuman swing high-nya itu sedikit lebih rendah dari swing high yang sebelumnya. Jadi pergerakannya memang naik turun naik turun naik turun. Nah, kita harus waspadai beberapa eh, posisi-posisi yang sangat rawan, terutama ketika ICP ini gagal untuk bertahan di atas 5 dolar. Teman-teman tahu, kalau ICP gagal mempertahankan area support tersebut, maka dia akan membuat support yang baru. Apakah ICP bisa naik ke depannya? Ya, kita tunggu aja next bull run ya. Prediksi aku sih halving itu 2024, maka mungkin 2024 awal itu sudah bisa menjadi tanda awal untuk market bull run. Kita juga akan lihat seperti apa adaptasi dari ICP. Akankah ICP bisa naik kembali ke level-level tertingginya? Jadi kalau dalam jangka waktu dekat, sepertinya masih berpotensi untuk mengalami penurunan. Oke, mungkin sekian aja pembahasan untuk ICP. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya komunitas atau mau join di komunitas kami di Telegram, kita punya ya komunitas buat kita sama-sama diskusi untuk melihat pergerakan market, dan juga aku sering sharing juga opini-opini aku terhadap pergerakan market, dan semoga bisa selalu bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa, boleh tulis di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.